Yuk guys, selanjutnya kita akan membahas mengenai global parameter. Di video-video kemarin, admin sudah menjelaskan fungsi dan kegunaan project parameter dan juga shared parameter. Ya, teman-teman bisa simak ya. Contoh pengaplikasiannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di tab manage ini, kemarin kita dapati project parameter dan share parameter ya, settingannya di sini. Lalu sekarang ada lagi global parameter. Nah, global parameter ini apa? Kalau di sini ada penjelasan ya, kelihatan muncul specifies parameters that can be added to a project and used to define values of other parameters. Ya, maknanya di sini adalah kita bisa membuat parameter yang berguna dalam project ini, dan parameter tersebut bisa mengubah ya, bisa mempengaruhi value dari parameter yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya parameter global di sini adalah sesuai namanya ya, dia bersifat global. Dia tidak terkunci pada satu kategori tertentu seperti yang kemarin kita terapkan pada project parameter ya. Project parameter harus terkunci pada kategori, tidak bisa menyeberang ke kategori yang lainnya. Tapi global parameter ini dia bersifat global. Dia bisa mengubah misalnya ukuran jendela dan ada hubungannya dengan ukuran pintu. Seperti itu. Atau misalnya posisi ceiling yang ada hubungannya dengan posisi ketinggian pintu. Itu kita bisa lakukan menggunakan global parameter. Kita coba aja ya, kita praktekin dengan file sederhana aja. Jadi kita bikin aja, misalnya admin bikin ke arsitektur dulu, ada floor ya, misal sebuah ruangan sederhana aja. Oke, kecil aja ya. Lantai, lalu ada dindingnya, arsitektur, wall, ketinggian sampai level 2 aja ya. Oke. Ini. Dan mungkin di sini ada pintu ya. Dan ada jendela deh. Jadi kita lihat hubungannya antara pintu dengan jendela ini, kita cek 3D aja ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi misal skenario pertama ya. Jadi jendela ini kalau saya klik, perhatiin teman-teman, di beberapa opsinya atau di beberapa parameternya muncul tombol kotakan ya, associate global parameter. Nah, disinilah kita bisa menambahkan global parameter pada value-value ini. Ya, di sini juga kelihatan ya, ada head height ya. Jadi ini di instance parameter di sini. Lalu di dalam edit tab juga teman-teman bisa lihat. Nah, value-value ini banyak yang bisa kita asosiasikan dengan global parameter. Oke, kita nggak masuk sini dulu, kita di luar sini aja dulu yang gampang ya. Dan misal di sini kan ada head height ya, ada ketinggian ambang atasnya jendela ini ya. Nah, saya mau atur supaya ambang ini sama dengan ketinggian ambang pintu atau ketinggian pintu ya. Oke, saya coba buat global parameternya ya, associate global parameter, saya klik. Oke, di sini kita belum punya ya, memang belum ada. Oke, kita satu persatu langkahnya kita praktekkan. Saya buat new. Ini saya namain aja ambang atas jendela. Oke, ini common, ini length, ini dimension ya. Pilihannya ada yang lain juga, tapi kita pilih dimension. Oke, kita oke aja ya. Nah, di situ. Lalu untuk hubungannya dengan ambang atas pintu ini harus kita kasih parameter juga. Misal di sini ya, height ini ya, saya kasih ambang atas pintu. Oke. Oke lagi. Oke, lalu pengaturnya di mana? Untuk mengaturnya kita masuk ke manage, global parameter, atau ada shortcutnya GL ya, GL. Nah, disinilah parameter global yang sudah kita buat, dia akan muncul di sini. Di sini bisa kita atur langsung value-nya, atau kita atur angkanya ya, atau kita buatkan formulanya. Ya, pertama kita coba deh untuk ambang atas jendela. Ambang atas jendela ini saya rubah menjadi 2000 misalnya. Saya kecilin aja ya. Apply. Nah, perhatiin teman-teman. Komponen yang sudah diberikan global parameter tadi, dia sudah bisa dirubah di sini. Misal ya, saya ganti 3000. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi simple ya. Lalu saya mau perintahkan supaya ambang atas jendela ini mengikuti ambang atas pintu ya. Oke, ini saya samain aja.
atas pintu. Apply. Nah, perhatiin teman-teman, dia akan menggunakan value yang sama dengan ambang atas pintu. Ya, kalau ambang atas pintu berubah, ya jendela ikut berubah. Oke ya, paham ya. Untuk pintu memang harusnya kita bukan atur di sini ya, kita atur di ketinggiannya, karena memang pintu itu tidak seperti jendela yang memiliki seal height. Mereka pintu itu bawahnya tetap menempel. Tapi itu ilustrasinya untuk menggunakan global parameter seperti itu ya. Lalu kenapa jendela ini tidak mengikuti jendela ini? Karena sifatnya instansi dia masing-masing ya. Makanya untuk yang jendela ini misalnya saya kasih juga ambang atas pintu. Ya, baru dia akan mengikuti rules yang ada di settingan tadi. Ya, setelah diberikan parameternya. Oke, misal saya coba praktekkan lagi ya dengan jendela yang lain. Oke, mungkin ini saya duplikat menjadi tipe 2 ya. Oke, misalnya jendela tipe khusus deh. Oke, nah jendela tipe khusus ini saya mau atur supaya dia memiliki ukuran selebar pintu. Ya, kita coba atur width-nya ya. Nah, width ini saya mau kasih parameternya ya. Oke, klik aja. Nah, mungkin ada parameter baru lagi, lebar jendela tipe khusus. Oke, udah kesan parameternya. Oke, saya tempatkan aja. Lebar pintu ini harus saya kasih juga global parameternya. Ini ya. Lebar pintu, misalnya pintu khusus juga ya. Oke. 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 Nah, jadi untuk mengatur ini saya masuk lagi ke manage global parameter. Nah, untuk lebar jendela tipe khusus ini saya samakan ya dengan lebar pintu tipe khusus ya, seperti itu ya. Jadi untuk merefer ke parameter lain kita harus ketikkan dengan teks yang sama persis, huruf besarnya huruf kecilnya harus sama ya. Oke, play aja. Nah, dia langsung memiliki value yang sama dengan itu ya. Oke, perhatian teman-teman, lebarnya udah sama. Kita coba lagi untuk ketinggiannya. Misal ketinggian ini saya kasih lagi di height-nya ini ya, saya kasih parameter lagi. Tinggi jendela tipe khusus. Oke. Oke. Ya, kita coba atur lagi di manage global parameter. Nah, misal tinggi jendela tipe khusus ini dia memiliki rule ya, misal aja ya, memiliki rule dengan patokan ambang atas jendela dikurang 400 misalnya. Oke ya, saya ketikkan formula sederhana aja, ambang atas jendela spasi ya, minus spasi 400. Nah, jadi untuk tinggi jendela ini akan merefer ke tinggi ambang atas jendela ini dengan dikurang 400. Saya coba apply ya. Oke ya, seperti ini teman-teman. Untuk ambang atas jendela ini kita bisa menggunakan parameter lagi ya, kita bisa samakan dengan ambang atas pintu. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, udah boleh kebayang ya fungsi dari global parameter. Nah, sekarang saya mau coba objek lain, misalnya ada ceiling di sini ya. Oke, mungkin satu lagi. Kita masuk ke ceiling plane level 1. Kita bikin ceilingnya misalnya. Ceiling. Kita pakai sketch ya. Kotak aja. Nah, mungkin dari sini ke sini ya. Oke. Nah, ketinggian ceiling ini yang mau kita kasih parameter. Coba finish aja dulu ya. Oke, ketinggian ceiling ini saya mau kasih parameter ya. Di sini. Nah, saya mau bikin baru lagi tinggi ceiling
misalnya lantai 1 ya. Oke. Ya, sama kita atur juga ke manage global parameter. Nah, tinggi ceiling lantai 1 ini merefer juga ke ambang atas jendela ya, atau ambang atas pintu, sama aja. Atas pintu ditambah ya, misalnya tambah 1000 gitu. Oke ya. Oke. Nah, perhatiin teman-teman, dia langsung mengasih jarak terhadap ambang atas pintu dengan jarak 1 meter ya. Jadi banyak yang berpatokan ke ambang atas pintu ini nih, ya kan. Jadi kalau ambang atas pintu ini kita ganti, coba saya transparanin ini ya. Oke, jadi kalau ambang atas pintu ini berubah settingan ya. Oh, dia sudah parameter ya. Saya masuk ke global parameter ya. Kalau ambang atas pintu ini dirubah jadi 2100 misalnya. Apply. Nah, perhatikan banyak objek yang ikut berubah dengan adanya rules ini dan kaitannya parameter satu dengan parameter yang lain. Oke ya, jadi bisa dipahami ya, global parameter itu sesuai namanya dia bersifat global tapi hanya dalam satu project ini, dan dia bisa mengatur objek-objek yang saling berbeda kategori. Oke, jadi kalau sudah memahami fungsinya dan karakteristiknya, mungkin teman-teman bisa coba menggunakan kira-kira pantasnya digunakan sebagai apa nih. Tidak semua objek harus memiliki global parameter, tidak semua, melainkan objek yang kira-kira harus berpatokan pada objek lain atau harus berpatokan pada parameter lain, itu bisa aja kita style untuk lumayan mempermudah lah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba dan bermanfaat ya bagi pekerjaan kita.